Salam sehat, salam sejahtera. Selamat berjumpa kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada dalam program virtual Telah Alkitab Selasa 10 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang surat kisah para rasul. Surat kisah para rasul adalah surat kedua dari Lukas kepada Theophilus. Bisa dibaca di kisah para rasul pasal 1 ayat 1. Surat pertamanya adalah yang kita kenal dengan Injil Lukas. Nah, ini surat keduanya kisah para rasul. Nah, kisah perjalanan memuat tentang kisah perjalanan para pengikut Yesus dalam menyebarkan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga di kisah para rasul 1 ayat 8. Sebelum ia terangkat. Jadi Yesus sudah memberikan perintah kepada para muridnya agar memberitakan Injil. Dan kisah para rasul adalah surat yang ditulis oleh Lukas untuk merekam perjalanan para pengikut Yesus dalam meresponi pengutusan Tuhan Yesus. Benarkah surat ini adalah kisah para rasul? Maksudnya surat yang menceritakan para rasul. Nah, benarkah ini surat yang menceritakan para rasul? Dalam kisah Rasul 1 ayat 26 ada 12 rasul yang ditetapkan. Namun dalam surat ini hanya tertulis tentang Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan dari ketiga nama itu Rasul Petrus yang menonjol. Jadi setelah Yesus naik ke sorga ada 12, para murid berkumpul, lalu kemudian mereka berdoa, membuang undi, dan terpilih Matias menduduki posisi ke-12 sebagai Rasul Tuhan yang menggantikan posisi Yudas. Nah, itu di kisah Rasul 1 ayat 26. Jadi ada penetapan pembentukan kembali kelompok 12 rasul. Kriterianya mengikuti Yesus dalam sepanjang pelayanannya di bumi. Dari saat Yesus dibaptis sampai ia naik ke sorga, itu kriterianya di kisah para rasul pasal 1 ayat 26. Nah, tapi dari ketiga nama itu yang menonjol dalam surat kisah para rasul, itu tidak semua rasul, cuma Petrus. Selain itu, ada satu rasul yang tidak termasuk dalam 12 rasul, namun kisahnya justru mendominasi surat ini. Ada satu rasul yang tidak termasuk dalam 12 rasul, yang menyaksikan sudah ke sorga, yang menunggu di Yerusalem, yang menerima Roh Kudus. Tapi justru rasul yang tidak ikut semuanya itu, dia justru menduduki banyak sekali bagian daripada surat kisah para rasul ini. Bisa dikatakan bahwa dia justru yang mendominasi. Nah, Petrus tokoh utama dari pasal 1 sampai pasal 12. Sementara Paulus tokoh utama dari pasal 13 sampai selesai. Bayangkan ya. Jadi 1 sampai 12 itu tokoh utamanya Petrus pada umumnya. Tapi pasal 13 sampai 28 tokoh utamanya itu adalah Paulus pada umumnya. Makanya tadi dikatakan bahwa justru rasul yang tidak ikut dalam kesepakatan atau dalam pembentukan di awal, yaitu Rasul Paulus, justru yang kemudian mendapat
banyak tempat di surat Kisah Para Rasul. Jadi pertanyaannya memang apakah benar ini surat yang menceritakan tentang rasul-rasul? Kalau misalnya benar, kenapa cuma 2, 3, kayaknya. Nah, kesimpulannya Lukas menulis Kisah Para Rasul memang tidak bermaksud untuk menerangkan kisah tentang 12 rasul Yesus Kristus. Tambah Paulus 12 plus 1, 13. Jadi memang saudara-saudara, Lukas menulis Kisah Para Rasul memang sejak awal tidak bermaksud untuk menceritakan tentang bagaimana 12 rasul Yesus Kristus itu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tapi dengan berfokus kepada 2 tokoh rasul, rasul pertama Petrus, yang memang sudah sejak dari Yesus dibaptis mengikuti Yesus. Ya. Rasul kedua itu Paulus, rasul plus, jadi 12 itu dibentuk plus Paulus 1. Nah, dari itu memang bisa diambil kesimpulan bahwa Lukas tidak bermaksud untuk menerangkan kisah tentang 12 rasul Yesus Kristus sama Paulus 13. Bukan itu dari awal tujuan Lukas menulis surat Kisah Para Rasul ini kepada Theophilus. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk membentangkan bahwa Allah di dalam rohnya yang kudus adalah pelaku utama dari pewartaan Injil Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat gereja di saat orang percaya berkumpul pada hari Pentakosta, di Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus turun. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, menjelang kena terangkat Yesus ke sorga, Roh Kudus juga sudah ada di situ. Kita lihat ya, sekarang kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sudah diarahkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga, bahwa sebelum mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, mereka harus menerima dulu Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, maka pekerjaan kesaksian itu tidak akan jalan. Oleh karena itu Lukas penulis surat ini memang dalam rangka untuk menyoroti kuasa roh, karya roh di dalam pewartaan Injil pada saat gereja baru lahir di muka bumi ini. Ya. Pada saat gereja baru lahir di muka bumi, bagaimana pewartaan Injil itu berjalan, dan Lukas sedang membentangkan karya roh di dalam pekerjaan itu. Dan justru bukan sebagai pendukung, roh bukan sebagai figuran, tapi dia menjadi pelaku utama. Karena tanpa dia tidak jalan pewartaan Injil. Seperti yang Yesus katakan 1 ayat 8. Kamu harus menerima rohku supaya kamu menjadi saksiku ke Yerusalem. Jadi tanpa roh maka mereka tidak bisa jadi saksi. Justru roh, jadi roh ini yang memang diurai oleh Lukas dalam surat Kisah Para Rasul, bahwa ialah pelaku utama. Nah, Roh Kudus adalah roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 ya. Saya bacakan. Kisah Rasul 16 ayat 7.
Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Roh Yesus. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Jadi Roh Kudus itu Roh Yesus. Juga dia adalah kuasa Yesus. Kisah Rasul 3:16. Kisah Rasul 3:16. Dia juga adalah kuasa Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini depan kamu semua. Jadi Roh Kudus adalah Roh Yesus. Roh Yesus yang terangkat ke surga. Dia adalah kuasa Yesus yang terangkat ke surga. Jadi artinya Lukas melalui surat ini melanjutkan suratnya yang pertama, itu Injil Lukas, ingin mengatakan kepada Theophilus bahwa Yesus Kristus ternyata tidak benar-benar menghilang dari para pengikutnya. Setelah ia terangkat ke surga, Yesus Kristus tetap menyertai para murid dengan rohnya untuk melaksanakan amanatnya. Jadi kisah para rasul, saudara-saudara, adalah kisah yang merekam sebagian dari pekerjaan Roh Kudus di masa gereja mula-mula. Merekam sebagian pekerjaan Roh Kudus dalam menyebarkan Injil, dalam menyebarkan kekristenan di masa gereja baru lahir di dunia ini. Itulah maksud penulisan kisah para rasul. Itulah temanya. Dan itulah yang menjadi pesan utama dari satu surat kisah para rasul ini bagi kita sekarang yang membacanya. Dia adalah kisah karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkarya adalah juga Roh Yesus. Dan ini menunjukkan apa yang Yesus katakan sebelum dia terangkat ke surga, bahwa dia akan selalu menyertai para muridnya. Terbukti ia menyertai para muridnya dengan rohnya yang kudus. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya dalam telah Alkitab pada hari Selasa, saat ini tanggal 10 Agustus 2021, kiranya dapat melengkapi pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab sebagai kitab suci kita. Sampai jumpa di dalam sesi-sesi berikutnya. Salam sehat selalu kepada saudara-saudara bersama keluarga. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.